Kalau kita bisa mengerti kedua hal ini, maka kita akan bisa menjual produk kita dengan laku. Karena ini adalah kalimat yang digunakan oleh pembeli. Oke, kita nggak usah lagi pusing mikirin. Kita bisa mengakses ke pikiran pembeli dengan cara seperti ini, dan kita gunakan kalimat mereka. Hai teman-teman, saya akan membahas pertanyaan yang sering masuk, yaitu bagaimana caranya membuat kalimat promosi untuk menjual produk kita, sehingga orang menjadi tertarik mau membeli dari kita. Oke, contoh nih, misalnya ketika Anda mempunyai sebuah produk, oke, hal yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana menjualnya. Ya kan? Contoh nih, misalnya Anda mau melakukan promosi, menjalankan iklan, atau membuat halaman penjualannya, Anda perlu menuliskan copywriting-nya. Nah, kira-kira kalimat penjualan seperti apa sih yang perlu saya gunakan sehingga orang tertarik mau membeli produk kita? Oke, mudah-mudahan tips di video ini bisa membantu Anda. Saya akan mulai dengan menggunakan contoh iPod. Kalau teman-teman pernah melihat marketingnya iPod waktu itu ya, Steve Jobs melaunch iPod ini dengan kalimat apa? Dia bukan menggunakan storage for 5 GB of MP3s. Oke, dia menggunakan apa? 1000 songs in your pocket. Kalau teman-teman coba bandingin ya, mana yang membuat Anda lebih ingin membeli iPod-nya? Apakah yang pertama atau yang kedua? Saya yakin kebanyakan dari Anda akan menjawab yang kedua ini. Kenapa? Karena bayangkan ketika kita mau membeli sebuah MP3 player, oke, by the way, waktu itu masih belum ada handphone yang bisa menyimpan banyak lagu ya. Jadi waktu itu iPod masih sangat wah ya ketika bisa menyimpan 1000 lagu dalam sebuah iPod kecil. Dan iPod kecil ini kan bisa disimpan di kantong. Nah, itulah kenapa Apple jenius banget dalam menggunakan kalimat marketing seperti ini. Karena yang audiens butuhkan itu apa? Sebenarnya adalah seberapa banyak lagu sih yang bisa aku simpan di kantong aku. Bukan ada berapa gigabyte sih iPod ini. Apakah 5 gigabyte, 10 gigabyte, it doesn't matter. Yang paling matter adalah bisa simpan berapa banyak lagu. Nah, jadi 1000 lagu inilah yang benar-benar audiensnya mau. Jadi Steve Jobs sangat mengerti audiensnya sehingga dia mengerti Apple itu perlu menggunakan kalimat seperti apa untuk menjual iPod-nya, yang waktu itu penjualannya meledak banget ya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui adalah apa yang mereka sebenarnya inginkan, bagaimana mereka akan menggunakan produk tersebut, dan apa yang mereka rasakan ketika menggunakan produk itu. Kalau kita bisa mengerti kedua hal ini, maka kita akan bisa menjual produk kita dengan laku. Contoh nih misalnya, kalau Anda diminta untuk menjual power bank seperti ini, oke? Nah, kita mau menggunakan kalimat penjualan seperti apa? Cara yang paling gampang adalah kita bertanya langsung ke pembeli. Ya kan? Misalnya, kalau kita tanya ke pembeli, kenapa kamu mau membeli power bank ini? Misalnya aku tanya ke diri aku sendiri deh. Aku membeli ini karena concern aku adalah apa? Ketika aku keluar seharian, aku tidak perlu lagi khawatir dengan HP aku lowbat misalnya. Nah, jadi sesimpel ini aja kita udah bisa, kalau begitu, saya bisa menggunakan kalimat penjualan. Anda tidak lagi khawatir handphone Anda akan lowbat ketika Anda beraktivitas di luar seharian. Oke, ini contoh simple ya. Nah, jadi Anda bisa melihat contoh di mana ketika Anda tanyakan langsung ke calon pembeli Anda, concern mereka apa, Anda mendadak bisa mendapat ide nih untuk membuat kalimat penjualan. Nah, inilah yang saya mau share di video ini. Bagaimana tips seperti apa yang bisa Anda gunakan untuk menemukan kalimat-kalimat penjualan tersebut. Dan tips ini juga kami gunakan untuk menjual produk yang per pembelian itu bisa 2 juta rupiah. Dan ketika kami mau mikir, itu kita mau gimana ya jualnya ya? Nah, kita gunakan cara yang saya akan sharing di video ini. Oke, ketika Anda menguasai cara seperti ini, Anda akan bisa membuat iklan yang lebih menarik. Anda akan bisa membuat sales page yang lebih menarik, yang akan membuat Anda mendapatkan lebih banyak lagi penjualan. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Misalnya nih, kalau saya mau menjual LED light strips. Jadi ini produk yang waktu itu kebetulan iklannya muncul di Facebook aku. Jadi aku tertarik, aku lihat ini produk apa sih. Nah, ternyata ini adalah light strips ya yang bisa dipasang di ruangan kita sehingga bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya Anda diminta untuk menjual ini, kira-kira punya gambaran nggak Anda menggunakan kalimat marketing seperti apa? Oke. Nah, inilah yang saya akan gunakan contoh untuk membahas ya. Nanti pada akhirnya kita akan bisa membuat kalimat sales, kalimat iklan seperti ini. Oke. Nah, cara yang saya gunakan adalah check reviews. Oke, inilah tips yang saya mau sharing. Gimana sih kita gunakan metode check reviews ini? Contoh nih, kalau saya mau
memikirkan bagaimana sih cara supaya membuat orang mau membeli produk ini. Oke, gimana supaya mereka membeli LED light strips? Saya akan menuju ke Amazon, oke, ke marketplace. Contoh nih, oke, coba kita lihat. Nah, saya ke Amazon, saya ketikkan LED light strips. Nah, itu banyak yang jual, terus saya pilih satu. Nah, contohnya, ini halamannya. Nah, di halaman ini, yang saya mau lihat itu apa? Review ini, rating ini. Oke, rating ini. Nah, di sini ratingnya ada 4.000-an ratings. Dan inilah yang bisa Anda gunakan. Oke, coba kita lihat ya. Di halaman ini ada informasi apa aja yang bisa kita gunakan. Oke. Jadi sekali lagi ya, anggap Anda mau jual ini, oke, apakah ini produk Anda atau Anda bekerja di sebuah digital marketing company, Anda diminta untuk menjual produk ini. Nah, jadi challenge kita adalah bagaimana kita bisa kepikiran mau gunakan kalimat penjualan seperti apa. Oke, yaitu kita cek reviews, kita coba lihat ada informasi apa yang bisa kita dapat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah fitur dari lampu tersebut. Oke, kita scrolling dulu ke bawah. Kemudian cara penggunaannya di sini. Kemudian ada fiturnya di sini. Oke. Nah, yang saya mau teman-teman lihat itu adalah di bagian review-nya. Nah, ini customer review. Oke. Nah, inilah yang saya mau teman-teman baca. Oke, contoh nih, I was honestly skeptical with all the reviews, bla bla bla. Nah, terus dia review ya, setelah dia beli dia review, oh ternyata adhesive-nya itu kuat, dari tempelannya itu kuat, kemudian pemasangannya gampang, oke, musiknya itu bagus. Nah, ini kalimat-kalimat seperti inilah yang mau kita cari, yang kemudian kita gunakan untuk kalimat penjualan. Mengapa? Karena ini adalah bahasa yang digunakan oleh pembeli. Ya kan? Kan tadi konsep kita apa? Kita perlu mengerti pembeli. Cara mengerti pembeli adalah memasuki pikiran mereka, yaitu tadi dengan cara bertanya langsung misalnya. Tapi kan kita mungkin akan kesulitan ketemu 100 pembeli dari produk ini. Nah, itulah kenapa saya sharing tips ini, yaitu kita bisa ke marketplace dan membaca review mereka. Oke? Nah, bayangkan di sini ada ribuan review yang bisa Anda baca. Ini ibarat Anda memasuki pikiran mereka, bagaimana cara mereka memandang produk ini, bagaimana cara mereka menggunakan produk ini, bagaimana cara mereka, apa yang mereka rasakan tentang produk ini. Oke, ini reviewnya banyak banget. Kita bisa see all reviews. Nah, jadi yang kemarin ketika kami mau menjual produk, itulah yang kami lakukan, yaitu kami scroll. Oke, kami baca semuanya ini. Oke, kalau ada ribuan, mungkin nggak usah semuanya. But maybe 100 atau 200 reviews, Anda baca, Anda akan bisa ketemu patternnya. Oh, ternyata banyak orang yang memuji produk ini karena mereka senang sama produk ini beberapa poin-poin tertentu misalnya. Nah, Anda bisa ngambil poin itu dan Anda masukkan ke iklan Anda misalnya. Oke? Nah, untuk menghemat waktu, ini saya sudah copy ya. Saya sudah copy beberapa reviews. Kita coba bahas bersama ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini sebenarnya contoh fitur ya. Oke. Nah, fitur ini bukan nggak perlu juga sih. Kita juga boleh membaca informasi fitur untuk lebih mengerti. Ini produknya tentang apa sih? Oke, ada Sync to Music yang setelah saya baca, ternyata maksudnya adalah ketika kita bisa setting lightingnya itu, ketika kita play music, itu lightingnya bisa berkedip sesuai dengan beat musiknya gitu. Oke, ada mic function, ada timer. Oke, timer itu kita bisa setting misalnya jam 7 pagi ketika alarm berbunyi, lampunya berubah warna menjadi warna apa. Oke, nah ini fitur-fiturnya banyak, tapi sekali lagi yang Anda perlu mengerti apa sih perbedaan fitur sama benefit. Masih ingat ya, contoh yang tadi iPod, fiturnya itu 5 GB, tapi benefitnya adalah bisa menyimpan 1000 lagu. Jadi yang kita fokus mau cari itu adalah benefit dari produknya. Nah, itulah yang mau kita gunakan dalam kalimat penjualan. Kenapa? Karena benefit itu adalah apa yang users rasakan dan bagaimana cara mereka menggunakannya. Itulah yang mau kita cari dari reviews ini. Oke, contoh nih. Misalnya, nah ini saya udah copy paste ya. Saya juga udah tuliskan di sini. Contoh ya, misalnya. Dari sini kita bisa lihat apa? Oke, dia bilang adhesive-nya itu kuat. Begitu ada nempel,
itu dia tidak akan lagi bergeser gitu. Karena pemasangannya kan sangat penting ya. Kalau misalnya susah dipasang, orang juga nggak mau beli kan. Nah, installationnya itu very easy. Terus it syncs to the music way better than expected. Okay, it listens to the music you play and change beat accordingly. Okay, ini aku ganti jadi kecil. Nah, kemudian ada satu lagi yang menarik. It dances with the music. Okay. Nah, kira-kira kalau Anda mau menjual produk ini tanpa riset seperti ini, kira-kira bisa nggak kepikiran kalau kita bisa gunakan this light can dance with the music. Oke, kalau aku sih nggak kepikiran. Tapi aku bisa dapat ide ini karena apa? Karena membaca review dari pembelinya. Oke, nah dari contoh ini aja kita udah dapat berapa? 4 ide yang bisa kita gunakan untuk iklan kita. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat beberapa review ya. Nah, misalnya nih, bagaimana cara mereka menggunakannya. Love this, dari orang ini sudah beli. Terus dia menggunakannya untuk outdoor trees. Oke, awalnya saya mengira lampu ini hanya bisa digunakan untuk indoor. Tapi ternyata ada juga orang yang membelinya dan menggunakan untuk memasang di lampu di pohon outdoornya. Oke, easy to set up. I love the timer function and the colors are great. Oke, ini. Nah, jadi ini aku catat. Oke, for your outdoor trees. Jadi dari sini kita bisa kepikiran angle iklan. Kalau teman-teman ingat angle iklan itu adalah kita bisa menjual suatu produk dari beberapa angle yang berbeda. Oke, saya akan membahas angle di video-video lainnya. Tapi contohnya seperti ini. Sebuah lampu yang sama, sebuah lampu yang sama itu bisa dijual dengan beberapa angle. Contoh nih, ada orang yang membeli lampu ini karena dia ingin memasangnya di ruang di kamar tidurnya, di dalam ruangan. Tapi ada orang tertentu yang dia tidak tertarik untuk memasang dalam ruangan, tapi dia lebih tertarik untuk mendekorasi tamannya misalnya, outdoornya. Nah, jadi 2 angle yang berbeda. Dan kita mentarget 2 pasar yang berbeda. Nah, di sini kita jadi dapat ide nih. Oh, ternyata kita bisa jual dengan angle outdoor ya. Terus juga di sini ada tertulis easy to set up. Love the timer function. Nah, ini waktu aku awalnya membaca, aku kurang paham ya timernya itu maksudnya gimana. Nah, kalau misalnya Anda kurang paham, Anda bisa cari tahu lagi lebih lanjut. Itulah kenapa membaca review itu sangat membantu. Kita jadi tahu apa yang kita nggak tahu, dan kita bisa menelusuri lebih lanjut. Terus reviewnya itu well made for the price I paid. Jadi katanya value for money banget. Nah ini contoh misalnya kita bisa gunakan dalam iklan kita. Light LED light strip ini value for money misalnya ya. Coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, my son absolutely loves them. My son absolutely loves them. Their responsiveness to music is spot on. Jadi lampu ini dia responsif banget sama music, sama beat musiknya gitu. Nah dari sini kita lihat, kita bisa dapat kalimat ini kan. Nah, coba Anda bayangkan Anda gunakan kalimat ini di iklan Anda, dan orang yang ketika mereka lihat iklan Anda, mereka bisa merasakan, oh, responsiveness to music is spot on. Karena ini adalah kalimat yang digunakan oleh pembeli. Kita nggak usah lagi pusing mikirin. Kita bisa mengakses ke pikiran pembeli dengan cara cek review seperti ini, dan kita gunakan kalimat mereka. Nah, ini juga my son absolutely loves them. Ini kita bisa jual dengan angle orang tua. Jadi orang membeli itu tadi orang membeli untuk indoor. Angle kedua, orang membeli untuk outdoor. Yang ketiga, dia bukan membeli untuk dirinya sendiri, tapi membeli untuk anak mereka. Nah, jadi kalau misalnya Anda menjual menggunakan angle orang tua, di iklan Anda mungkin Anda akan target ke orang tua, terus Anda menggunakan kalimat-kalimat seperti buy this for your kids misalnya. Belilah untuk anak Anda. Your kids will love them, ya kan? Your kids will love them. Nah, kita jadi kepikiran ide kan, kalimat seperti apa yang mau kita gunakan. Contoh berikutnya, connect with your favorite song. Kemudian makes your room feels like a disco party. Nah, ini juga menarik ya. Connect with your favorite song. Menurut aku ini menarik ya. Karena apa? Kalau misalnya aku melihat kalimat penjualan seperti ini, aku juga akan tertarik. Karena aku bisa bayangin aku pasang lampu di dalam ruangan, kemudian ketika aku memainkan lagu,
terus lampunya bisa berkelap-kelip sesuai dengan irama lagunya. Dan saya merasa tertarik bisa membuat roomnya seperti disco party, apalagi buat anak-anak muda yang pingin mengajak temannya datang ke rumah mereka, terus mau have a little party seperti itu. Oke, ini juga kalimat yang menurut aku menarik. Nah, ini contoh, my son wanted to make his room cool. Oke, ini cool ya. Nah, my other kids wanted some too. Kita bisa lihat ya, orang tua ini membeli satu buat anaknya, terus anak lain lihat mereka juga pingin nih buat ruangan mereka gitu. Oke, ini angle parents yang bisa kita gunakan. Oke, terus apa lagi? Nah, di sini ada review. My fiance and I put these lights up in about 20 minutes. Okay, it was smooth, simple and quick. Okay, and we are impressed with the results. Nah, seperti terus dia ada bilang we are excited to show our friends. Okay, dari sini kita bisa dapat ide apa? Contoh, kita bisa gunakan kalimat ini dalam berikannya. Put these lights up in about 20 minutes. Jadi di sini kita tunjukin, kalau tadi kan kita gunakan apa? Easy to set up misalnya kan. Nah, the installation is very easy. Jadi ketika kita mau gunakan, kita mau menunjukkan kalau pemasangannya gampang loh, kita bisa gunakan this installation is very easy. Atau kita juga bisa gunakan kalimat ini. Put these lights up in about 20 minutes. Pemasangan lampu ini hanya butuh 20 menit. Oke, jadi orang punya gambaran, oh, ternyata nggak lama ya pasangnya. Aku kira berjam-jam, ternyata cuma 20 menit udah bisa selesai masang seluruh ruangan misalnya. Oke, dan kita bisa gunakan you will be impressed with the result. Oke, kita bisa juga gunakan ini. Apalagi the remote is very simple. Lights are crazy bright when you want them to be. Jadi bisa diatur lampunya, mau terang atau mau redup. Oke, nah jadi ini beberapa contoh yang kita bisa gunakan. Terus yang kami lakukan adalah kami kumpulin semua review yang menurut kami menarik. Oke, kumpulin jadi satu. Berikutnya adalah kita tinggal milih nih. Oke, kita tinggal milih kita mau targeting dengan angle apa. Misalnya tadi kita dapetin angle indoor, dapat angle outdoor, ya kan. Terus kita juga bisa jual lampu ini ke orang tua yang mau beliin buat anaknya. Terus kita bisa juga jualin ke anak muda yang mungkin masih suka disco misalnya kan. Nah, mereka membuat ruangan mereka itu seperti disco party. Nah, jadi kita dapat beberapa angle. Nah, tergantung Anda mau target dari angle apa, kemudian Anda memilih dari kalimat ini. Oke, contoh nih misalnya, aku mau target dengan angle membuat ruangan Anda menjadi cool, membuat ruangan Anda seperti disco party misalnya kan. Nah, berarti kita bisa milih apa? Saya mungkin akan memilih makes your room feel like a disco party. Okay. Connect with your favorite songs. Easy to set up. Okay, gampang dipasang. Kemudian ya, easy to set up boleh. Nah, kalau misalnya kita mau gunakan angle orang tua, nah kita pilih aja yang ada son-nya atau kids-nya. Your son will absolutely love them. Okay? Atau your daughter atau your kid. Okay? Your son want to make his room cool. Okay, ini juga bisa. Nah, dari contoh ya, inilah kalimat yang aku pilih. Jadi make your room jadi feels like disco party. Jadi bayangkan inilah konten iklan yang saya akan gunakan untuk mempromosikan produk ini. Jadi saya akan cari videonya di mana di sini ada couple. Oke, ini ruangan mereka, terus mereka pasang lampunya. Nah, terus kalimat iklannya itu seperti apa? Make your room feels like disco party. These lights dances and beats with your favorite songs. Okay. Simple to install and easy to use. You can change colors easily with remote. Get yours now. Oke. Dan kalimat ini bukan aku yang mikirin, tapi aku dapat dari apa? Cek reviews yang ada di Amazon. Sekali lagi, fungsi cek reviews ini adalah mengakses pikiran dari pembeli sehingga kita bisa membuat kalimat yang pembeli mau yang pembeli bisa rasakan. Oke, itulah kuncinya di sini. Oke, dan selain kalimat ini bisa Anda gunakan untuk iklan, Anda juga bisa gunakan untuk landing page, untuk sales page-nya. Oke, contoh misalnya Anda bisa gunakan untuk headline. Oke, kalau mereka ke landing page Anda, mereka akan lihat headline seperti ini. Make your room feels like a disco party. Terus kita pasang gambarnya. Oke.
Nah, terus kita untuk sub headline-nya, oke, kita bisa gunakan ini connect with your favorite songs. Terus fiturnya apa lagi? Simple to set up, ya kan? Simple to set up. Nanti Anda jelaskan kenapa simple to set up. Oke. Terus you can change colors easily with remote. Nah, terus you can change color easily with remote, terus jelaskan detailnya, pasang fotonya seperti ini. Oke. Jadi kalimat ini Anda bisa gunakan seterusnya, mau untuk iklan, mau untuk testing headline landing page, ya kan? Nah, Anda bisa testing nih, misalnya aku 1 bulan ini aku mau coba testing pakai headline make your room feels like a disco party. Kira-kira penjualannya gimana, konversinya gimana dibandingkan kalau misalnya aku gunakan ini dislike dance and beats with your favorite song. Oke, mendadak Anda menjadi banyak kalimat yang bisa Anda testing sebagai headline, sebagai konten iklan, dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan metode ini bisa membantu. Oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah kita baru saja mempelajari bagaimana Anda bisa menggunakan cek reviews di marketplace untuk membaca reviews dari pembeli, sehingga Anda bisa mengakses pikiran mereka, Anda tahu kalimat apa yang relevan buat mereka, sehingga Anda bisa menggunakannya untuk konten iklan Anda maupun konten copywriting sales page Anda. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe kalau Anda suka. Sampai jumpa di video berikutnya.